Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ihsan BMS yang dimakan Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Tausiah Pustaka Berkah spesial Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan di penghujung bagian yang ketiga. Semoga kita semua dapat memaksimalkan waktu-waktu terbaik di bulan Ramadan ini, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ingin meraih kemenangan. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana untuk mencari kemenangan itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya sampai akhir zaman. Semoga salawat kita bagian daripada mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan semoga salawat kita juga bagian daripada niat kita, tekad kita untuk terus mewarisi, menghidupkan, dan menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga termasuk nanti di yaumil mahsyar yang mendapatkan syafaat atas izin Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di episode yang keempat ini, alhamdulillah saya tidak sendiri dan sudah hadir guru kita. Saya panggilnya A. Hilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih di antara waktu-waktunya yang sangat padat. Alhamdulillah A sempat menyempatkan untuk bisa hadir di sini bersama kita semua insan BNS yang diberkati Allah. Tentu saja Tausiah Pustaka Berkah 9 Ramadan ini sudah berada di posisi yang keempat dan episode keempat, dan ini adalah episode yang terakhir Pak Ustaz. Kita tentu ingin meraih kemenangan sebagaimana tadi saya sampaikan di mukadimah, dan setiap kita ingin menuju kemenangan itu. Mohon nanti disampaikan apa kiat-kiatnya untuk bisa meraih kemenangan itu. Dan sebelum itu kami sampaikan bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu bagi seluruh insan BMS yang hadir baik secara offline maupun online, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Dan kemudian nanti di akhir sesi jangan lupa nanti buat penonton di YouTube akan ada kuis juga Pak. Kuisnya nanti akan dipilih 10 pemenang dan masing-masing mendapatkan hadiah e-wallet 100.000. Baik, untuk menyingkat waktu, jangan saya lupa ini. Terima kasih juga buat Jaringan Prima yang sudah mendukung acara ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya kira kita tidak panjang kata, kami serahkan selanjutnya untuk kepada Ilman. Monggo Ilman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati pembawa acara kita, sekaligus moderator kita. Ini spesial loh acaranya, karena moderatornya langsung Direktur Bank Mega Syariah. Tepuk tangan dong untuk kita semua yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Ayahanda Marjana dan seluruh direksi semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seluruh insan BMS yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah tuh maha baik banget sama kita. Karena kita diizinkan oleh Allah untuk bisa sampai di hari-hari menjelang akhir di bulan suci Ramadan. Maka kita sangat berharap kepada Allah, semoga setiap amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena izin ayahanda, seluruh insan BMS yang dicintai Allah, ada 2 orang yang rugi saat dia bertemu dan berpisah dengan Ramadan. Ada 2. Yang pertama, orang yang rugi adalah orang yang saat dia bertemu Ramadan, amalnya
tidak bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjalani Ramadan itu seperti bulan-bulan lain aja gitu. Gak ada sesuatu yang signifikan dalam dirinya untuk dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya Ramadan hanya jadi tamu biasa aja gitu. Datang tak dijemput, pulang tak diantar gitu ya. Itu apa namanya ya? Begitulah pokoknya ya. Jadi awal Ramadan gak kerasa, udah masuk Ramadan. Akhir Ramadan dia pun gak kerasa bahwa dia sudah ada di akhir Ramadan. Karena amalnya tidak bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang rugi adalah orang yang saat nanti dia berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka izin mohon maaf ya. Ada satu doa yang Nabi anjurkan untuk kita baca khususnya di hari-hari atau malam-malam terakhir Ramadan. Dan doa ini juga adalah doa yang merayu Allah, mengundang Allah dari kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Saya kira insan BMS juga sudah hafal ya doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa kepada Allah agar kita diampuni dosanya, agar kita dimaafkan kesalahannya. Ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa orang yang rugi saat nanti dia berpisah dengan Ramadan adalah orang yang tidak dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, jika melihat dua indikator di atas, orang yang masuk kategori rugi dengan bulan Ramadan, satu, orang yang tidak bertambah amalnya. Dua, orang yang tidak dihapuskan dosa-dosanya. Kira-kira apakah kita semua masuk dua kategori itu atau tidak? Nah sekarang kita masih ada waktu menjelang-jelang akhir Ramadan ini untuk bisa memastikan agar kemudian kita nanti mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ya, bukan menjadi orang yang rugi, bukan menjadi orang yang bangkrut, tapi bagaimana caranya kita menjadi orang yang menang, menjadi orang yang beruntung dengan Ramadan yang kita dapatkan. Maka hari ini ada Pustaka Berkah bersama Bank Mega Syariah. Ini adalah bagian cara untuk menambah amunisi kepada kita agar kita menjadi pemenang dengan Ramadan ini. Yang kita berharap begini ayahanda, dengan ilmunya bertambah. Jadi orang itu makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin bertambah ibadahnya. Makin bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Ada 5 tuh. Ingat nggak tadi? Ingat nggak? Coba kita ulangi dikit ya. Kita ulangi dikit. Kalau mau pakai status juga boleh, silahkan ya. Direkam nggak jadi masalah ya. Nah sekarang kita masih ada waktu menjelang-jelang akhir Ramadan ini untuk bisa memastikan agar kemudian kita nanti mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ya, bukan menjadi orang yang rugi, bukan menjadi orang yang bangkrut, tapi bagaimana caranya kita menjadi orang yang menang, menjadi orang yang beruntung dengan Ramadan yang kita dapatkan. Orang itu makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin bertambah ibadahnya. Makin bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Orang dengan Ramadan bertambah amal solehnya. Dan orang dengan Ramadan bertambah indah akhlaknya dalam kehidupan. Nanti after Ramadan, nanti setelah Ramadan, apakah ada perubahan gak dalam diri kita? Karena izin ayahanda, insan BMS,
Kalau bicara puasa, konon katanya ya, ada 2 jenis kategori orang puasa. Yang pertama, ada orang yang puasanya puasa ular. 2, ada orang yang puasanya puasa ulat. Ular dan ulat. Ular dan ulat. Ini kalau dianalogikan ya. Ular dan ulat. 2 hewan ini tuh dua-duanya puasa. Untuk memperpanjang hidupnya, untuk mengganti kulitnya, untuk mempertahankan hidupnya, mereka tuh berpuasa. Tapi bedanya, mohon maaf, ular sebelum dia puasa namanya ular. Setelah puasa tetap ular. Ular. Ya. Ketika puasa ular. Sisiknya masih ular. Jelmaannya ular. Tampilannya ular. Jadi sebelum puasa, ketika puasa, setelah puasa tetap jadi ular. Tabiatnya ular juga. Tabiatnya ular. Ya. Tapi ada 2 kategori yang kedua. Itu namanya ulat. Ulat itu sebelum puasa, ketika puasa, setelah puasa. Beda. Sama atau beda? Beda. Beda. Sebelum puasa namanya apa? Ulat. Ulat. Ya. Kalau bahasa Sunda hileud namanya teh. Ya, sebelum puasa hileud, ulat. Ketika puasa kepompong. Setelah puasa kupu-kupu. Betul? Betul. Sebelum puasa mungkin orang nggak seneng lihat ulat, bahkan jijik mungkin. Ketika puasa masih berbentuk kepompong, nggak ada yang bisa dibanggakan. Tapi setelah dia puasa, ulat itu berubah jadi kupu-kupu yang indah. Dan semua orang mengharapkan datangnya kupu-kupu, betul? Betul. Karena biasanya kalau ada kupu-kupu datang ke rumah, berarti ada apa? Akan ada tamu. Ada tamu dinanti. Coba sekarang saya mau tanya, teman-teman yang di sini ingin masuk kategori puasa ular apa ulat? Salah, puasa manusia kita mah. Jangan puasa ulat atau kita mah. Puasa manusia maksudnya gimana? Kita harus lebih indah daripada kupu-kupu yang indah setelah ibadah puasa ini. Masya Allah. Itu yang kita inginkan. Maka ada perubahan yang nampak itu ayah. Nah izin ya, perubahan yang nampak itu kalau bisa lihat akhlaknya. Lihat apa? Akhlaknya. Karena yang paling kelihatan kan akhlak. Betul gak? Ya kan? Yang paling kelihatan apa? Akhlak. Makanya kata Nabi, siapakah orang beriman yang paling sempurna imannya? Jawabannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Makanya kalau kita mau lihat seorang muslim yang baik keislamannya, maka lihat bagaimana perangai akhlak dalam hidupnya. Nah, dalam kalimat takwa, ayahanda, sebagai tujuan orang berpuasa, takwa itu dalam bahasa Arab ditulis dalam 4 huruf. Berapa huruf? 4. Huruf yang pertama ta, huruf yang kedua qaf, huruf yang ketiga waw, huruf yang keempat ya. Dari kata takwa dalam bahasa Arab itu, jika kita bedah masing-masing hurufnya, itu menggambarkan sikap dan ciri orang bertakwa yang berhasil dari ibadah Ramadan yang dia tunaikan. Sehingga dia menjadi orang yang menjadi pemenang itu. Apa di antaranya? Huruf yang pertama apa? Ta. Artinya apa? Orang yang menang, orang yang sukses Ramadannya. Setelah Ramadan dia menjadi orang yang tawadhu. Apa? Tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Apa kebalikannya? Takabur. Atau bahasa lainnya sombong. Maka orang dikatakan pemenang setelah Ramadan adalah orang yang makin rendah hati dalam hidupnya. Dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati. Dia itu merasa bahwa semua yang dia dapatkan semua dari siapa? Allah. Yang kedua hurufnya apa? Qaf. Apa itu qaf? Qanaah. Apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Oke. Qanaah itu merasa cukup dengan segala pemberian Allah dan terus berikhtiar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi bukan pasrah. Bukan diam aja aku mah. Gimana Allah aja. Nah itu bukan itu. Itu bukan qanaah, itu pasrah. Lebih dekat ke putus asa lah itu mah kira-kira. Makanya ada 3 tuh sering saya sampaikan. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah.
itu beda. Ada apa? Terserah, menyerah, berserah. Ya. Apa bedanya? Kalau terserah nggak ada tujuan. Nggak ada apa? Tujuan. Nyusahin ya ini. Sering nggak bikin status begini, let it flow aja. Ada kan? Nah itu terserah tuh. Tanya dulu kemana flow-nya. Bukan nggak boleh, tapi tanya dulu. Karena Allah nggak suka sama orang yang terserah begitu. Yang kedua, bukan juga menyerah. Kalau menyerah apa? Nggak ada usaha. Statusnya begini biasanya, akan indah pada waktunya. Tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Makanya saya paling gemes sama orang kayak gitu tuh. Ya, ada target setahun sekian miliar, tapi udahlah akan indah pada waktunya. Direksi juga paham keadaan kita sekarang seperti apa. Nah itu bukan, itu nggak baik itu. Itu namanya menyerah. Terserah, nggak ada tujuan. Menyerah, nggak ada usaha, nggak ada harapan. Nah yang Allah mau apa? Berserah. Apa itu berserah? Pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Ada target setahun sekian miliar, tapi udahlah akan indah pada waktunya. Direksi juga paham keadaan kita sekarang seperti apa. Nah itu bukan, itu nggak baik itu. Itu namanya menyerah. Terserah, nggak ada tujuan. Menyerah, nggak ada usaha, nggak ada harapan. Nah yang Allah mau apa? Berserah. Apa itu berserah? Pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Hanya dua hal yang kita nggak boleh qanaah. Hanya dua hal. Kita nggak boleh qanaah. Satu, kita nggak boleh qanaah dengan ilmu. Jadi kalau diajak taklim nggak boleh bilang, udah cukup Ustadz aku mah ilmunya. Jangan. Itu mah nggak boleh qanaah. Yang kedua, kita nggak boleh qanaah sama amal ibadah. Diajak mabit atau i'tikaf, udah cukup amalnya aku mah. Udah banyak nah. Nggak boleh. Jadi ilmu gak boleh qanaah, ibadah gak boleh qanaah. Tapi kalau yang lain, harta biasa aja. Gaji, ya, rezeki, insan BMS. Ini Ustadz masih lihat wajah-wajah yang agak mengkhawatirkan ini. Ya, coba senyumlah. Walaupun udah mau lebaran, senyumlah ya. Udah bahagia gak diukur sama THR atau tidak, betul? Bahagia mah diukur dengan semua yang Allah berikan sama kita. Dan kita bisa nerima. Bedakan rezeki dengan gaji. Sama apa beda? Beda. Rezeki itu luas. Gaji itu terbatas. Betul? Nah, ini status lagi nih. Iya. Rezeki itu luas. Gaji itu terbatas. Betul? Huruf yang ketiga, wau. Apa itu wau artinya? Waro. Apa artinya? Waro. Apa itu waro? Hati-hati. Hati-hati gimana Aa? Iya. Orang yang bertakwa tuh makin hati-hati. Hidupnya tuh fokus dengan ini. Menjalankan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah. Termasuk orang yang waro itu komitmen dengan yang halal. Orang yang waro itu komitmen dengan yang halal. Halal foodnya. Halal fashionnya. Halal finansialnya. Nah, itu penting. Maka orang yang waro, dia nggak mau transaksi dengan yang tidak halal. Dia akan fokus dengan yang halal. Kalau dia pilih tabungan, tabungannya yang halal. Bank Mega Syariah. Jadi banyak halal. Kenapa dia milih yang halal? Iya, yang halal itu menyehatkan. Yang halal itu menenangkan. Yang halal itu membahagiakan. Betul? Betul. Halal is beauty. Halal is healthy. Halal is safety.
Kalau pakai fashion yang halal, beauty. Kalau makanan yang halal, healthy, menyehatkan. Finansial yang halal, pasti safety, mengamankan. Dan itu yang akan mengangkatkan kebaikan untuk dirinya. Maka dia waro sekali. Hati-hati. Jangankan yang haram, yang subhat pun dia tinggalkan. Karena dia takut kepada Allah. Terakhir, hurufnya ya. Apa itu ya? Yakin. Apa? Yakin. Yakin. Yakin sama siapa? Allah. Yakin sama Allah. Maka orang bertakwa, dia akan menjadi pemenang dari Ramadannya karena dia tambah yakin ke Allah. Maka nanti setelah Ramadan dia makin giat ibadahnya. Makin banyak amalnya. Maka wajar di akhir Ramadan dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Udah makin kenceng salah lagi ya. Apa artinya minal aidin wal faizin itu? Semoga kita menjadi orang yang aid kembali, wal faiz dan orang yang menang gitu. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin itu semoga kita menjadi orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin dan orang yang mendapatkan kemenangan. Bagaimana caranya? Mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira begitulah. Barangkali itu ayah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Amin, alhamdulillah. Ini terima kasih Pak ini daging semua ini ya. Waktunya singkat tapi padat sekali, Masya Allah. Ya, Ustaz, kita punya program yang bagus juga ini Ustaz. Ada beberapa program tentu saja yang kita launching. Yang saya mau sampaikan ini salah satunya adalah program nguber. Nguber itu adalah ngundang teman dapat berkah. Jadi yang sudah jadi nasabah bisa ngundang teman jadi nasabah, yang belum jadi nasabah dulu kemudian ngundang temannya untuk jadi nasabah. Apa itu berkahnya? Bagi yang ngundang akan dapat tambahan e-wallet 10.000. Tapi yang diundang pun dapat berkah juga karena otomatis dapat e-wallet 20.000. Oh, yang diundang lebih gede daripada yang ngundang. Ya, karena yang ngundang dapat 2. Ya, kita sebelumnya sudah dimanfaatkan, kemudian akan dapat tambahan manfaat. Karena apa? Dengan M Syariah itu kita bisa menggunakan banyak untuk kebutuhan finansial kita. Selain bertransaksi, tentu saja selain aktivitas rekening, tapi juga bisa berziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf, anytime, anywhere, dimanapun, kapanpun bisa melakukan kebaikan. Nah, tadi salah satu ukurannya adalah bertambah amalnya, kemudian meningkat ibadahnya dan amal solehnya makin banyak. Jadi M Syariah ini menjadi salah satu jalan untuk ke sana. Nanti akan menyampaikan kesimpulan. Saya akan bacakan kuis yang nanti akan dijawab oleh penonton daripada YouTube. Siapa yang menjawab dengan benar dan cepat, 10 penjawab pertama yang benar akan mendapatkan e-wallet masing-masing Rp100.000. Jangan lupa ketika menjawab cantumkan ID IG-nya. Baik, pertanyaannya adalah hal-hal ini adalah salah satu beberapa ciri daripada orang yang mencapai kemenangan. Kecuali A, bertambah amalnya, B, bertambah ilmunya, C, meningkat imannya, D, bertambah tinggi amarahnya. Nah, jelas sekali ya. Oke, tidak perlu diulang. Baik, selanjutnya udah jelas ya jawabannya D ya. Kan ya. Mohon untuk closingnya Mas. Ya. Ya, Ayahanda Marjana, seluruh keluarga besar BMS, insan BMS yang dicintai Allah. Senang hari ini bisa silaturahim dengan insan BMS dan tidak ada kata yang ingin kita ucapkan kecuali di akhir Ramadan ini semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih punya beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan amalan-amalan kita ayah insan BMS. Maka ayo jangan lalai di hari-hari terakhir ini. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Maka pastikan kita finish dengan kemenangan. Maka ayo kita semangat untuk jangan sampai kecolongan di hari-hari terakhir. Di sudden death ini, di menit-menit terakhir. Semua strategi udah kita keluarkan, tinggal bagaimana hasil skornya. Apakah menang, kalah, atau seri. Kita berharap tentu skornya apa? Menang. Dan insya Allah kita masih punya hari-hari terakhir ini. Semoga Allah
berikan kepada kita takdir mendapatkan Lailatul Qadar semuanya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal-amal kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan tahun depan kita diizinkan lagi untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu ayah yang bisa Ananda sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada insan BMS seluruhnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya hari ini, muidhah hasanahnya dan juga beberapa quote-quote-nya. Semoga seminggu ke depan kita udah tidak perlu beri lagi mengenai quote-nya ya. Jangan lupa untuk menonton di YouTube-nya dan juga nanti akan di-sharekan di Transvision. Sekali lagi terima kasih juga buat yang hadir, baik yang online maupun yang offline. Semoga Allah meridhai semua usaha kita. Semoga kita memperoleh kemenangan di bulan Ramadan ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.